Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Adisti Kusumawardani dan Bintang Dwi Tama. Kami akan menjelaskan laporan penelitian yang berjudul Manfaat Mendengarkan Musik Saat Belajar bagi para pelajar tingkat SMP, SMA, dan S1 atau D3. Bab 1. Musik sering kita dengar hampir di mana saja. Di zaman sekarang, musik bisa didengar oleh siapa saja dan di mana saja. Musik juga bisa digunakan untuk upacara, doa, dan lain-lainnya. Kegiatan yang sering dilakukan adalah mendengarkan musik saat belajar. Apalagi sekarang para pelajar diharuskan belajar di rumah. Mendengarkan musik saat belajar bermanfaat baik untuk para pelajar, karena mendengarkan musik saat belajar dapat meningkatkan mood kita atau suasana hati kita saat belajar. Apalagi saat mendengarkan musik kesukaan kita. Siapa mengatakan bahwa siswa menjadi lebih pandai hanya dengan mendengarkan musik? Mendengarkan musik dapat menjadi kegiatan yang menyenangkan, sangat membuat nyaman, atau memberikan stimulasi dan merupakan cara yang baik untuk mengekspos siswa pada pengaruh musik semaksimal mungkin. Pada penelitian ini, fokus utama kami adalah membuktikan ada atau tidaknya hubungan antara tingkat pendidikan dengan manfaat yang didapat dari mendengarkan musik saat belajar. Pada penelitian ini, sampel yang kami ambil antara lain 20 pelajar dari tingkat S1 atau D3, 10 pelajar tingkat SMA, dan 10 pelajar tingkat SMP. Kami memilih pelajar tingkat pendidikan SMP, SMA, dan S1 atau D3 dikarenakan kebanyakan dari tingkat pendidikan tersebut para pelajar sudah memiliki gadget sendiri karena kami menyebarkan kuesioner menggunakan sarana Google Form. Maka hal ini menjadi salah satu pertimbangan kami. Bab 2. Hasil penelitian dan pembahasan. Untuk menyelesaikan persoalan terkait rumusan masalah yang telah kami buat, maka kami menggunakan penelitian dengan populasi para pelajar yang tersebar di beberapa sekolah dengan sampel sebanyak 40 pelajar. Tabel 1. Sebaran sampel. S1 20 mahasiswa, SMA 10 siswa, SMP 10 siswa. Ada pula pertanyaan-pertanyaan yang kami gunakan dalam kuesioner kami yang nantinya juga akan diuji ke validitasannya. Tabel 2. Daftar pertanyaan. Sebelum dapat melakukan uji hipotesis untuk membuktikan hipotesis kami di awal dapat diterima atau ditolak, kami akan melakukan uji validitas untuk menentukan apakah kuesioner yang kami gunakan itu valid atau tidak. Setelah itu kami akan menggunakan uji reliabilitas untuk mengetahui apakah kuesioner kami reliable. Yang terakhir barulah kami akan menguji hipotesis. 1. Uji validitas. Ghazali mengatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Dalam melakukan uji validitas ini, kami menggunakan teknik korelasi produksi momen yang dikemukakan oleh Pearson dan dengan persamaan sebagai berikut. Persamaan persen di atas akan digunakan untuk menguji validitas pertanyaan-pertanyaan yang ada di tabel 2. Dikarenakan untuk menghitung nilai korelasi persen yang dilakukan per butir pertanyaan yang membutuhkan nilai yang diisikan responden. Di bawah ini kami akan sertakan tabel nilai tiap butir pertanyaan dari 10 orang responden yang kami ambil secara acak. Tabel 3. Tabel nilai butir pertanyaan. Selanjutnya, data pada tabel di atas akan digunakan untuk menghitung berapa korelasi persen tiap butir pertanyaan. Data yang digunakan untuk mencari korelasi persen pertanyaan ke X adalah nilai skala lingkar yang diisikan responden pada pertanyaan ke X dan total nilai skala lingkar semua pertanyaan yang diberikan. Menghitung korelasi persen. Sebagai perhitungan korelasi persen, kita akan mengambil data apa yang saja yang diperlukan untuk melakukan perhitungan. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi. Data yang diambil kami jadikan sebuah tabel sehingga mudah kami melakukan perhitungan dan melakukan koreksi nantinya. Tabel 4. Tabel data untuk melakukan perhitungan pertanyaan nomor 1. Setelah membuat tabel, langkah selanjutnya
melakukan perhitungan dengan menggunakan persamaan persen yang sudah disebutkan di atas, sehingga setelah dilakukan perhitungan persen untuk pertanyaan pertama, didapatlah nilai korelasi persen untuk pertanyaan pertama sebesar 0,911. Nilai ini nantinya akan digunakan untuk dibandingkan dengan nilai R-tabel. Dengan melakukan langkah-langkah di atas, untuk semua pertanyaan berikut, nilai korelasi persen setiap pertanyaan kami sajikan di bawah ini. 5. Tabel 5, nilai persen setiap pertanyaan. Setelah kita semua perhitungan nilai korelasi persen semua pertanyaan yang ada, kita akan bandingkan dengan nilai R-tabel yang memiliki tingkat signifikasi 0,05. B. Membandingkan nilai Rx yang didapat dengan nilai R-tabel. Setelah kita mendapatkan nilai korelasi persen dari seluruh pertanyaan yang ada, selanjutnya kita akan membandingkan korelasi persen yang kita hitung dengan nilai korelasi persen pada R-tabel dengan tingkat signifikasi 0,05 dan derajat kebebasan sebanyak 8. Untuk menentukan apakah pertanyaan tersebut valid atau tidak, cara mengujinya dengan melihat apakah Rx yang didapat lebih besar daripada R-tabel. Jika iya, maka pertanyaan tersebut dianggap valid. Jika tidak, maka pertanyaan tersebut dianggap invalid, sehingga pertanyaan tersebut akan dibuang serta digantikan dengan pertanyaan yang baru. Dapat dilihat pada tabel di atas, ternyata setelah dilakukan pengujian, semua pertanyaan kami masukkan ke dalam kuesioner kami valid, sehingga tidak ada pertanyaan yang perlu dibuang. Selanjutnya akan dilakukan uji reliabilitas untuk mengetahui apakah kuesioner kami dapat digunakan sebagai alat pengumpul data. Uji reliabilitas. Menurut Sugiharto dan Situnjak, uji reliabilitas adalah penguji yang menunjukkan apakah suatu instrumen yang digunakan untuk memperoleh informasi dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data. Suatu kuesioner akan dinyatakan reliable apabila jawaban responden tersebut nyata. Terdapat pernyataan dalam kuesioner tersebut, kuesioner dari waktu ke waktu. Pada penelitian ini, kami menggunakan rumus Colbert alpha untuk menentukan tingkat reliabilitas dengan rumus sebagai berikut. Tingkat rendahnya reliabilitas dinyatakan oleh koefisien Rx. N menyatakan banyaknya pertanyaan, menyatakan jumlah varian skor tiap pertanyaan. Untuk mencari nilai alpha corpus, yang pertama-tama kita harus menghitung variansi dari setiap pertanyaan yang diberikan. Untuk menghitung varian, kita akan menggunakan rumus. Sebagai contoh, kami akan menjelaskan proses variasi untuk pertanyaan pertama. A. Mengambil data. Untuk menghitung varian, kita akan memerlukan nilai skala Likert yang diisikan responden pada pertanyaan tersebut. Data tersebut akan kami ambil dari tabel 3 di atas. Tabel 7. Nilai skala Likert pada pertanyaan pertama. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mencari nilai rata-rata. Dari pertanyaan pertama, nilai rata-rata dapat dicari dengan menjumlahkan semua nilai skala Likert pada pertanyaan ke I, lalu membagikan dengan banyak responden. Setelah nilai rata-rata diketahui, selanjutnya kita mencari nilai perjumlahan dari kuadrat hasil tiap-tiap skor responden dikurangi rata-ratanya. Tabel 8. Menghitung jumlah dan kuadrat hasil pengurangan. Setelah itu kita hanya perlu memasukkannya ke dalam rumus varian yang sudah disebutkan di atas, kemudian menghitungnya. Setelah dihitung, ternyata variansi yang digunakan dari pertanyaan nomor 1 yang kita dapat adalah 1,067. Nilai ini nantinya akan digunakan dalam perhitungan uji reliabilitas. Setelah melakukan langkah-langkah di atas, untuk ke 10 pertanyaan ditambah dengan mencari varian untuk total skor responden, dapatlah tabel 9. Varian pertanyaan nomor 1-30 dan varian total. Setelah kita dapat semua variannya, selanjutnya kita akan menggunakan perhitungan nilai Colbert alpha. B. Menghitung Colbert alpha. Setelah
Setelah kita mendapatkan nilai varian, selanjutnya kita akan mencari nilai Colbert apa yang dengan menggunakan persamaan, di mana nilai Colbert apa dinyatakan sebagai koefisien R, X, ini menyatakan bahwa pertanyaan dan menyatakan varian pertanyaan ke I. Sekarang kita hitung, kita mendapatkan nilai Colbert apa sebesar 0,957. Nilai ini nantinya akan dibandingkan dengan nilai R-tabel seperti yang digunakan pada ujian tabel nomor 6. C. Membandingkan nilai Colbert apa dengan R-tabel. Pada buku Joko Widianto menjelaskan bahwa dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut. Jika Colbert apa lebih besar dari R-tabel, maka kuesioner reliable. 2. Jika nilai Colbert apa kurang dari R-tabel, maka kuesioner tidak reliable. Berdasarkan pernyataan Joko Widianto di atas, karena nilai Colbert apa yang telah dihitung 0,957 lebih besar daripada nilai R-tabel yang digunakan 0,632, maka kuesioner yang digunakan dinyatakan reliable. Setelah dinyatakan lulus validitas dan uji reliabilitas, maka kuesioner kami sudah dapat disebar dan mengumpulkan data untuk menguji hipotesis yang kami buat. Uji hipotesis. Setelah kami menyebarkan kuesioner kami mengambil 40 responden secara acak, terdiri dari 20 pelajar S1 atau D3, 10 pelajar SMA, dan 10 pelajar SMP. Sebagai berikut kami sajikan data yang dapat kami ambil dari gambar di bawah ini. Gambar 1. Sebaran frekuensi nilai skala Likert dari 40 responden. Dalam menentukan, kami menentukan beberapa aturan sebagai berikut. Jika responden memilih angka 1 atau 2 dari skala Likert, maka dikategorikan sebagai tidak setuju. Jika responden skala 3 dikategorikan sebagai netral. Jika responden skala 4 dan 5 akan dikategorikan sebagai setuju. Kategori atas kami gunakan untuk mempermudah kami dalam melakukan hipotesis. Uji hipotesis adalah pengujian pernyataan dengan menggunakan metode statistik demi menarik kesimpulan apakah pertanyaan yang diberikan diterima atau tidak. Dalam penelitian ini, metode yang kami gunakan adalah penguji kuadrat serta kami menguji dua arah. Menentukan hipotesis nul dan hipotesis alternatif. Hipotesis nul ada pernyataan awal yang akan diuji kebenarannya, dan hipotesis alternatif adalah pertanyaan yang akan diambil ketika nul ditolak. Berikut hipotesis yang akan kami gunakan. Nul adalah hubungan antara tingkat pendidikan dengan manfaat mendengarkan musik saat belajar. Alternatif, tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan manfaat mendengarkan musik saat belajar. B. Membuat tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah tabel yang digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel. Dalam kasus ini, variabel yang kami gunakan adalah tingkat pendidikan dan respon pada responden. Data yang didapat untuk membuat tabel kontingen ini dapat dilihat pada gambar 1 di atas sebagai berikut tabel kontingensinya. Tabel 3.3. Tabel kontingensi. Di sini kami memasang variabel tingkat pendidikan dengan variabel responden pada responden yang tingkat variabel respon pada responden yang telah kami sederhanakan sehingga terbentuklah tabel kontingensi 3x3. C. Menghitung C kuadrat dan menguji hipotesis. Karena tabel konstan yang dihasilkan bukan 2 kali 2, maka rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah di mana x kuadrat adalah
distribusi C kuadrat. O adalah nilai pengamatan baris ke I dan kolom ke J. Adalah nilai ekspektasi dari baris ke I dan kolom ke J. Untuk nilai ekspektasi dapat dicari dengan menggunakan rumus di mana NIO adalah nilai baris I dan N0 jumlah baris ke J, jumlah kolom ke J. Maka chi-square adalah dengan tingkat signifikasi 0,025 dan derajat kebebasan 4, maka dengan melihat tabel chi-square didapat karena x kuadrat yang telah kita hitung lebih besar, maka 0 ditolak. Bab 3. Kesimpulan. Dari penelitian kami lakukan kali ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada hubungan antara pendidikan dan manfaat yang didapat dari mendengarkan musik saat belajar. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan chi-square hitung dengan chi-square tabel, yang mana chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel. Membuat hipotesis awal kami yaitu ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan manfaat yang dapat dari mendengarkan musik saat belajar ditolak. Itulah materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.